Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari kami, kelompok 7, untuk mengerjakan tugas digital marketing. Dengan judul Perencanaan Komunikasi Pemasaran Digital dari Produk Tempe Azaki Cikarang. Yang beranggotakan kelompok 7 yaitu dengan saya, Anita Ramawati, dengan NIM 44230019. Saya Delia Diwiryana dari NIM 44230073. Dengan saya Nadira Kinesha 44230153. Dengan saya Novitriana dengan NIM 44231944. Saya Zahra ini dengan NIM 44230026. Ya, dengan saya Dwinda Masyani dengan NIM 44230299. Rumah Azaki Tempe Cikarang yang berlokasi di jantung kawasan hunian Forum Grand Cikarang City, Blok F12, nomor 15. Tempe Azaki resmi hadir di Cikarang Utara sejak Oktober 2023, yang dikelola oleh Ibu Jumana, seorang ibu rumah tangga yang penuh semangat. Cabang ini tumbuh dari tekad untuk menghadirkan tempe yang sehat, higienis, dan bernilai tinggi ke tengah keluarga Cikarang. Berikut sejarah Azaki Tempe Cikarang, yang ini berdiri sebagai bentuk inovasi produk tempe higienis yang sehat dan siap saji, yang didirikan oleh sekelompok pengusaha muda yang peduli akan panganan bergizi dan UMKM lokal. Azaki mulai berproduksi dari skala rumahan dan berkembang menjadi brand tempe yang modern, bersertifikasi halal dan PRT atau pangan industri rumah tangga. Dengan konsep produksi higienis dan pemberdayaan masyarakat, Azaki kini terus memperluas jangkauan melalui sistem reseller dan cabang di berbagai kota yang termasuk Cikarang. Berikut deskripsi singkat dari produk tempe Azaki, yaitu di produknya terdapat tempe kedelai asep olah dengan bahan baku kedelai pilihan atau non-GMO atau ragi tempe berkualitas, serta keunggulannya diproduksi secara higienis, tahan lama dengan kemasan vakum, teksturnya padat, rasa yang gurih alami, serta tanpa bahan pengawet. Ukurannya terdiri dari 250 gram dan 500 gram, dengan harga dari kisaran 9.500 sampai 20.000, yang target pasarnya itu rumah tangga, UMKM, kuliner, dan vegetarian. Untuk selanjutnya adalah tempe Azaki ekspor, tempe beku Arumia, tempe beku Azaki, pasar ekspor Jepang, pasar ekspor Korea Selatan, 450 gram, 200 gram. Dan juga ada tempe beku Lezato, tempe beku Inmart, pasar ekspor Taiwan, pasar ekspor Hong Kong, 200 gram dan 450 gram, 200 gram. Tempe Azaki domestik, tempe Azaki non-GMO, dan tempe Azaki daun non-GMO. 450 gram dan 450 gram. Untuk segmentation-nya, geografis Cikarang dan sekitarnya, daerah Bekasi. Untuk demografis, usia dari 18 sampai 45 tahun, pekerja pabrik, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Untuk psikografis, ada peduli gaya hidup sehat, ingin konsumsi makanan lokal berkualitas. Dan behavioral, konsumen yang loyal terhadap produk lokal, mencari produk higienis dan praktis. Untuk targetingnya sendiri ini adalah konsumen urban di Cikarang yang membutuhkan makanan sehat dan cepat saji. Dan komunitas pecinta kuliner tradisional dan sehat, food vlogger lokal, dan komunitas ibu-ibu. Positioning, Rumah Tempe Azaki memposisikan dirinya sebagai produsen tempe higienis premium yang berkualitas tinggi, sehat, dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan, khususnya keluarga dan pelaku hidup sehat dengan tagline seperti tempe sehat untuk keluarga hebat. Selanjutnya ada strength atau kekuatan produk sehat tanpa pengawet, harga terjangkau dan produk higienis, dan juga sudah ada reseller aktif di Cikarang. Yang kedua ada weakness, kelemahan, brand awareness masih rendah,
Belum banyak testimoni digital dan distribusi terbatas di wilayah tertentu. Kemudian ada opportunities atau peluang. Tren gaya hidup sehat semakin meningkat. Potensi kolaborasi dengan food vlogger lokal, event kuliner lokal sebagai media promosi langsung. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, persaingan produk tempe lokal lainnya, dan juga perubahan tren makanan cepat saji dan ketergantungan pada media sosial untuk promosi. Selanjutnya ada rencana DMC. Tujuan DMC yang pertama meningkatkan brand awareness rumah tempe Azaki di pasar lokal, retail, modern catering, dan pasar ekspor. Yang kedua memperluas jangkauan pasar rumah tempe Azaki melalui media digital. Yang ketiga menyediakan media promosi digital yang integritasi melalui konten edukasi, katalog digital, dan promosi online. Selanjutnya ada sasaran DMC. Yang pertama target. Targetnya yang pertama ibu rumah tangga usia 25 sampai 50 tahun di wilayah Jabodetabek. Yang kedua konsumen retail modern, minimarket, dan supermarket. Yang ketiga pelaku usaha catering dan restoran. Yang keempat pedagang pasar tradisional. Ada juga secondary target. Yang pertama agen distributor bahan pangan, dan yang kedua mikro influencer kuliner importir makanan tradisional di pasar ekspor Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Berikutnya ada situation. Rumah tempe Azaki saat ini memiliki aktivitas promosi digital yang masih terbatas meskipun tren makanan sehat sedang naik. Kompetitor mulai aktif di media sosial dan marketplace. Berikutnya ada objektif. Yang pertama meningkatkan brand awareness sebesar 60% dalam 6 bulan. Yang kedua meningkatkan penjualan digital minimal 40% dalam 6 bulan. Selanjutnya ada strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Terus juga ada tactics, produk, konten digital rutin, endorsement, micro-influencer, promo bundling, diskon, dan giveaway, kerjasama catering dan retail, pembuatan katalog digital ekspor. Selanjutnya ada action, jadwal konten media sosial 5 posting per minggu, video edukasi 1 per minggu, kolaborasi influencer minimal 1 per bulan, distribusi produk ke pasar dan retail, proposal kerjasama catering dan retail, pembuatan katalog digital. Yang terakhir ada kontrol, monitoring insight media sosial tiap minggu, laporan engagement, reach, transaksi online, evaluasi mingguan dan bulanan, dan juga capaian target kerjasama dan distribusi. Lanjut, Dwi. Selanjutnya ada situasi UMKM tempe higienis yang mulai aktif promosi digital dengan peluang pasar yang luas, pasar tradisional, rental modern, catering, hingga ekspor. Selanjutnya target konsumen rumah tangga, retail modern, catering, pasar tradisional, importer luar negeri. Selanjutnya ada objektif meningkatkan brand awareness, engagement media sosial, distribusi ke pasar baru, kerjasama catering, serta persiapan media ekspor. Selanjutnya ada planning. Pertama ada platform, konten, frekuensi. Selanjutnya ada implementation. Yang pertama produksi konten, yang kedua ada upload konten rutin, yang ketiga endorsement micro influencer. Selanjutnya ada testing, evaluasi atau pengujian atau evaluasi. Yang pertama ada monitoring format media sosial dan transaksi. Yang kedua ada laporan mingguan dan bulanan. Yang ketiga ada evaluasi engagement dan distribusi produk, kerjasama bisnis, dan caption target katalog digital ekspor. Selanjutnya ada taktik strategi DMC.
Yang pertama, digital advertising, melakukan iklan berbayar melalui media sosial, Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan Google Ads dengan target konsumen rumah tangga, komunitas vegan, catering, dan pelaku rental modern di Jabodetabek. Yang kedua, di digital farmasi atau mengadakan promo bundling, diskon akhir pekan, flash sale di marketplace, Shopee atau Tokopedia, serta giveaway produk tempe melalui Instagram dan TikTok untuk meningkatkan interaksi dan layanan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, digital direct marketing, mengoptimalkan komunikasi langsung melalui WhatsApp, WhatsApp dan email untuk menawarkan kemitraan dan katalog digital produk tempe Azaki. Yang kelima, digital public relation, membangun hubungan baik dengan media online lokal, food blogger, serta micro-influencer kuliner untuk melakukan review produk, artikel promosi, dan kampanye tempe sehat untuk meningkatkan citra positif di media sosial dan berita daring. Dan selanjutnya di sini ada anggaran. Yang pertama, di situ ada kegiatan digital marketing. Digital marketing pertama, digital advertising, yaitu IG, FB, TikTok, Ads. Dengan estimasi biaya per bulannya itu 1.500.000. Yang kedua ada promo dan giveaway, biayanya 800.000 per bulan. Ketiga ada influencer mikro dan blogger dengan biaya 1.200.000. Dan selanjutnya pembuatan konten digital yang berupa video dan foto dengan anggaran 1 juta. Dan terakhir marketplace, ads, dan promo flash sale dengan anggaran 500.000. Jadi totalnya ada 5 juta. Dan di sini ada kalender kegiatan. Yang pertama di minggu awal, produksi konten video dan foto, upload konten edukasi, dan pembuatan katalog digital. Minggu kedua, pelaksanaan promo bundling dan giveaway di Instagram dan marketplace. Di minggu ketiganya, kerjasama dengan satu micro-influencer dan food vlogger. Dan terakhir di minggu keempat, yaitu evaluasi performance media sosial dan iklan, laporan engagement, dan transaksi online. Kesimpulannya, perencanaan digital marketing untuk produk tempe Azaki menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi produk lokal berkualitas di tengah tren gaya hidup sehat dan digitalisasi konsumen. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, Rumah Tempe Azaki memiliki keunggulan dalam kualitas produk, sistem produksi higienis, serta potensi ekspor. Namun, terdapat tantangan pada aspek distribusi dan pemanfaatan media digital yang belum optimal. Sarannya, yang pertama, optimalisasi media sosial. Tempe Azaki perlu meningkatkan aktivitas promosi melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menampilkan proses produksi, higienis, testimoni pelanggan, dan variasi menu olahan tempe. Yang kedua, pemanfaatan e-commerce dalam kanal distribusi digital melalui marketplace dan platform ekspor digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.